Hai Mathematical Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas untuk materi program linear, di mana sebelumnya kita sudah belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dua materi ini sebetulnya saling terkait ya. Oke, apa sih program linear? Program linear itu adalah metode atau cara untuk mencari nilai maksimum atau minimum bentuk linear pada daerah yang dibatasi oleh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal yang ini, kita bisa memanfaatkan semua konsep yang telah kita pelajari, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, tentang model matematika, dan juga tentang fungsi objektif. Oke, contoh soalnya. Luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil adalah 4 meter persegi, dan mobil besar adalah 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil adalah 1000 per jam, mobil besar adalah 2000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, penghasilan maksimum tempat parkir itu adalah, nah, kita lihat di sini. Yang dibicarakan itu kan yang pertama ada luas daerahnya dulu ya. Nah, jumlah maksimum luas daerahnya itu kan 1760. Nah, 1760 ini kan untuk si mobil kecil dan juga si mobil besar. Nah, mobil kecil itu kan 4, berarti 4X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1760. Nah, kemudian kita sederhanakan nih angkanya, dibagi dengan 4 ya. Maka menjadi X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Oke, kemudian yang dibicarakan selanjutnya adalah mengenai daya tampung. Oke, daya tampungnya itu kan di sini katanya hanya 200 kendaraan. 200 kendaraan itu untuk mobil kecil ditambah mobil besar, yaitu 200. Nah, kemudian kita lihat di sini, yang kita bicarakan selanjutnya adalah tentang biaya atau uang. Nah, untuk biaya atau uangnya itu adalah 1000 untuk mobil kecil, 2000 untuk mobil besar, berarti 1000X ditambah 2000Y. Nah, berapa gitu kan ya? Supaya hasilnya itu menjadi maksimum. Berarti yang kita cari itu XY-nya tuh kira-kira di angka berapa gitu kan ya? Supaya hasilnya maksimum. Nah, maka hal yang kita bicarakan terakhir ini kita anggap sebagai fungsi objektifnya. Oke, langkah selanjutnya kita mau menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti kita menggunakan tabel XY gini ya. Oke. Nah, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, kalau di sini ya yang pertama nih, pertidaksamaan yang pertama. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 440. Ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti dapatnya 5Y sama dengan 440 ya. Maka Y sama dengan 440 dibagi 5 adalah 88. Maka koordinatnya menjadi 440,0,88. Oke, kemudian kita mau gambar garis yang kedua dari pertidaksamaan yang kedua. Dari 88 di sini. Oke. Titik potong terhadap sumbu X berarti kan Y-nya 0 nih. Kalau Y-nya 0 tadi pertidaksamaan yang kedua, maka X-nya 200. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 200 ya. Dari pertidaksamaan yang kedua, maka koordinatnya menjadi 200,0
0,200. Oke, kemudian kita akan melakukan yang namanya titik uji. Selalu pilih 0,0 ya, karena angka paling mudahnya. Kemudian substitusi ke pertidaksamaan yang pertama, X tambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Nah, X-nya kan 0 ditambah 5 kali 0 itu kan 0. 0 kurang dari sama dengan 440. Benar apa salah pernyataan ini? Benar. Kalau benar, berarti 0,0 itu kan termuat dalam himpunan penyelesaiannya kan. Oke, kemudian kita juga mau melakukan titik uji untuk pertidaksamaan yang kedua. Sama ya, pakainya titik 0,0 juga. Langsung substitusi X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. X-nya 0, 0 tambah 0 itu kan 0. Kurang dari sama dengan 200. Oke, ini juga pernyataannya benar. Kalau benar itu kan berarti si titik 0,0-nya itu kan termuat dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita gambarkan nih daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama itu 440 sama 0,88. Berarti kalau ini sumbu X dulu, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, 440,0 di sini berarti ya sama 0,88. Oke, kita buat di sini. Nah, kemudian tarik garisnya. Oke, ini garis lurus aslinya ya. Oke, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua tuh 200,0 berarti di sini. Kemudian 0,200 di atasnya berarti ya. Setelah itu kita tarik garis. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan daerahnya. Semua pernyataannya itu kan benar. Kalau pernyataannya benar, berarti kan 0,0 termuat di dalamnya. Maka arah arsirnya itu kan semuanya ke bawah menuju 0. Nah, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, dan nggak mungkin di sini kan ya. Kalau di sini kan, kenapa nggak mungkin di sini? Karena untuk garis yang ini nih, itu kan dia maunya ke bawah. Kalau kita arsir di atas, maka dia arahnya ke atas. Salah berarti kan. Kemudian yang ini, kenapa nggak di sini? Nah, kalau kita arsir di sini, maka untuk garis yang ini, nah dia itu kan maunya ke bawah kan ya. Kalau kita arsir di atasnya, maka arsirnya ke atas. Salah berarti kan. Nah, kemudian yang namanya luas atau kita membicarakan suatu barang atau benda, pasti akan selalu lebih besar daripada 0 ya. X-nya lebih besar daripada 0, berarti kan ke kanan sini. Kemudian Y-nya lebih besar daripada 0, berarti ke atas. Nah, maka daerahnya ngumpul di sini kan. Ini adalah himpunan atau daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, ada berapa titik tuh untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu? Berarti di sini yang pertama titiknya yaitu 200,0. Kemudian yang ini titiknya yaitu 0,88. Nah, selanjutnya yang ini. Kalau 0,0 tuh nggak usah dihitung berarti ya. Ini kan 0,0 nih. Nah, yang ini adalah merupakan perpotongan dari dua garis. Nah, karena dia perpotongan dari dua garis, maka kita harus hitung dengan cara eliminasi. Oke, baik, di sini kita akan lanjutkan eliminasi dari kedua persamaannya. Oke, persamaan yang pertama itu adalah X ditambah 5Y sama dengan 440, kemudian X ditambah Y sama dengan 200. Nah, ini kan sudah sama kan ya, tidak perlu kita samakan lagi karena sudah sama nih. X kurangi X 0, 5 kurangi 1 itu adalah 4Y, 440 kurangi 200 adalah 240 ya. Maka nilai Y-nya adalah 60. Nah, kemudian kita mau nyari nilai X-nya dengan cara substitusi. Substitusinya boleh ke
pertidaksamaan yang pertama atau yang kedua nih. Yang mudah tuh kan di pertidaksamaan yang kedua ya, kita pakai yang kedua berarti. Nah, Y-nya itu kan 60. Maka nilai X adalah 200 dikurangi Y-nya 60, maka menjadi 140. Nah, berarti koordinat ini nilainya 140,60. Nah, setelah kita tahu semua titik koordinatnya ya, si X, Y-nya, tinggal kita cari fungsi objektifnya. Oke, kita pakai tabel biar mudah untuk menghitungnya ya. Ini koordinat X, Y-nya. Yang pertama itu adalah 200,0. Kemudian yang kedua itu adalah 0,88. Dan yang ketiga adalah 140,60. Oke, fungsi objektifnya untuk mencapai penghasilan maksimum adalah Rp1.000 untuk mobil kecilnya ya, berarti 1000 X ditambah Rp2.000 untuk mobil besar. Kita tinggal cari nih X sama Y-nya tuh kira-kira yang mana gitu kan ya. Nah, kemudian kita hitung di sini nih, 1000 dikali X-nya kan 200 ditambah 2000 dikali Y-nya kan 0, berarti 0, sama dengan 1000 kali 200 jadinya 200.000. Oke, kemudian untuk yang kedua, 1000 dikali X-nya 0 kan 0 ditambah 2000 dikali Y-nya 88 tuh berapa tuh? Nah, hasilnya adalah 176.000. Kemudian yang terakhir, 1000 dikali 140 adalah 140.000 ditambah 2000 dikali 60 adalah 120.000. Nah, 140.000 ditambah 120.000 adalah 260.000. Berarti dari ketiga nilai ini, dari nilai koordinatnya masing-masing, maka yang paling besar itu adalah dari titik koordinat di mana jumlah mobil kecilnya adalah 140 dan mobil besarnya adalah 60. Nah, keuntungannya mencapai Rp260.000. Oke, ini berarti ya. Nah, 260.000 itu adalah C. Nah, selesai untuk pembahasan soal di program linear. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya.